Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya luar biasa dan baik, amin. Apapun yang sedang dialami ibu-ibu dan dimanapun ibu-ibu sekarang berada, di mobil, di rumah, lagi masak, lagi temenin anak sekolah, percayalah Tuhan adalah Allah yang Immanuel. Dia selalu bersama dengan kita dan tidak pernah sekali-sekali Ia meninggalkan kita. Kita percaya hari ini, bahkan Ia rindu, Bapa rindu untuk berada bersama dengan kita. Untuk itu rindukan ibu-ibu lebih lagi hadiratnya nyata dalam kehidupan kita, nyata di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di tengah-tengah komunitas dan gereja kita. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan setia. Amin. Mari sama-sama kita undang Dia lebih lagi. Masuklah Tuhan ke dalam hati kami sekali lagi Bapa. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Selidikilah hati ini, hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebab kami rindu jamahan-Mu. Kami tahu Engkau dekat dan Engkau setia. Oh, setiap doa kami, setiap air mata kami, Engkau yang menampungnya, Engkau yang mengubahkan menjadi tari-tarian. Oh, we believe in you Jesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi dengan iman. Selidiki aku, ya Yesus. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu
Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Yesus beserta kami, tak perlu kami takut, tak perlu kami gelisah akan masa depan, akan masa depan. Kami Tuhan ada di dalam-Mu, ada di dalam-Mu, Yesus. Orang-orang masyikianamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Shalom, ibu-ibu terkasih, para wanita bijak, wanita kuat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya, Fernando Conan, dapat kesempatan untuk berbagi berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Beberapa kali saya hadir di sana, ibadah secara fisik bertemu, dan saya nggak bisa lupa semangat dari ibu-ibu terkasih, ekspresi dari ibu-ibu terkasih, api yang berkobar dari ibu-ibu terkasih. Dan saya percaya di tempat ibu-ibu semua sekarang, walaupun secara virtual, Tuhan pasti akan bekerja. Firman-Nya pasti akan menguatkan ibu-ibu terkasih. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya mau berdoa untuk membuka pemberitaan firman pada hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami sama-sama ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap benih-benih firman Tuhan yang ditabur, itu bisa menumbuhkan, mematangkan iman kami. Berkati hamba-Mu, berkati juga kami semua yang mendengarkan, biar kami semua sama-sama diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga setelah mendengar firman Tuhan ini, kami menjadi pribadi yang berbeda. Karena iman kami sudah dikuatkan, iman kami sudah dibaharui. Terima kasih Tuhan, Kau yang beracara sepanjang firman dibagikan, biar kami bisa semangat, bisa fokus, dan tanah hati kami benar-benar menjadi tanah hati yang subur, yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu terkasih, senang sekali saya akan bagikan satu tema yang buat saya penting sekali di tengah keadaan seperti ini, yaitu apalagi kalau bukan tentang iman. Kalau suka judul khotbah, khotbahnya saya beri nama Iman, Amin, Aman. Barang siapa beriman kepada Tuhan dan mengamininya dengan tindakan, saya sangat percaya kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Walaupun nih, ibu-ibu terkasih, banyak orang Kristen yang bukan iman, amin, aman, tapi amin duluan, amin, amin. Tapi nggak merasa aman. Pas dicek, ya dia nggak punya iman. Kok bisa nggak punya iman? Dia malas baca firman. Dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen umat percaya, iman adalah sesuatu yang sangat-sangat fundamental. Iman nggak bicara kesenangan. Iman bicara kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat keempat berkata, inilah yang lahir dari Tuhan, yang membawa kemenangan, yaitu iman kita. Jadi penting sekali biar di kesempatan kali ini, sembari mendengar, sembari kita berdoa, supaya iman kita kembali disegarkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan yang terus, saya percaya jika kita terus baca, kita renungkan dan kita lakukan, iman kita akan terus bertumbuh, semakin hari semakin kuat. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini, beriman artinya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita beriman, artinya kita percaya bahwa Tuhan takes control dalam hidup kita. Dan memang betul, hidup kita ini harus ada pada kontrolnya Tuhan.
Kita harus percaya itu. Karena kalau enggak, hidup kita ada pada kontrolnya dunia. Akhirnya kita jadi mirip banget kayak dunia. Kita khawatir, kita ketakutan, kita cemas. Padahal dengan 3 modal utama, iman, pengharapan, kasih, orang Kristen gak ada alasan untuk hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Justru di tengah orang-orang cemas, kita memberikan damai sejahtera. Kenapa? Karena orang Kristen sudah sejatinya berjalan dengan iman. Tentu kita bicara iman yang dilakukan, ibu-ibu, bukan iman yang dipasang di sosmed. Banyak orang, imannya dipasang di sosmed, taruh ayat di sosmed, nggak ada yang salah sih. Tapi kelakuan kita seperti apa? Banyak orang yang beriman, tetapi sedikit yang beraksi, sehingga nggak ada yang bersaksi. Jadi penting sekali untuk kita terus beriman, memelihara iman kita. Dan penting untuk kita tahu, tidak ada iman yang tidak diuji. Tidak ada iman yang tidak diuji. Semua kisah-kisah di Alkitab, tokoh-tokoh besar di Alkitab, mereka berjuang dengan iman mereka. Tembok Yeriko runtuh dengan iman. Henok diangkat Tuhan karena iman. Musa membelah Laut Merah karena iman. Nuh membangun bahtera karena iman. Iman yang disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan mati, ibu-ibu. Ya kebayang Nuh bangun bahtera, disuruh Tuhan bangun bahtera, dia percaya sih, tapi dia sama sekali nggak bertindak membangun bahtera. Dia beriman, tapi cinta zona nyaman. Akhirnya dia mati. Kenapa? Air bah tetap akan datang. Jadi kita memang harus bergegas berpindah dari zona nyaman ke zona iman. Dan iman bicara pengorbanan, ibu-ibu terkasih. Kita buka sama-sama 1 Petrus yang kelima, ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat ibu-ibu terkasih. Masalahnya gini, di dunia ini ada Tuhan dan juga ada iblis. Dan iblis ini bukannya santai. Iblis ini ngapain? 1 Petrus 5 ayat ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, kata Petrus. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, pertanyaannya, yang diincar iblis yang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, ini orang-orang yang jahat, teroris, maling, atau orang-orang yang baik nih. Baik dalam artian ya masih mau ibadah, masih mau baca Alkitab. Ya tentu yang diincar ini ibu-ibu dan saya ini, yang kita masih senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Dan dibilang begini, iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Menarik, ada orang yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat ditelan. Pertanyaannya, yang dapat ditelan yang seperti apa nih ibu-ibu? Ayatnya di ayat yang ke-6, jadi masih 1 Petrus yang ke-5, tapi kita mundur sedikit, ayat yang ke-6 dibilang begini, kata Yesus. Firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi yang pertama yang bisa dicaplok iblis adalah orang yang sombong. Dia percaya mampu dengan kekuatannya sendiri. Padahal dibilang, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa, ibu-ibu. Jadi penting terus mengandalkan Tuhan, terus berserah kepada Tuhan. Do your part, but let God do the rest. Tapi pastikan kita percaya, kita berserah dengan segenap hati kita. Jadi pertama dibilang, orang yang sombong, yang gak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, alias mengandalkan kekuatannya sendiri, itu lezat sekali bagi iblis. Ayat yang ke-7 dibilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, yang dapat ditelan, yang berikutnya di ayat yang ke-7, yaitu orang yang tidak menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan.
Karena banyak orang Kristen lebih kelihatan kayak orang khawatir daripada kayak orang beriman. Mulai dari khawatir jodoh, khawatir penyakit, khawatir masa depan. Khawatir manusiawi gak sih Pak Pendeta, Pastor? Khawatir tentu manusiawi. Tapi karena kita senantiasa hidup dalam iman, khawatir gak bisa berkembang jauh karena kepentok sama dinding iman kita. Nah, banyak orang berlindung di kata-kata manusiawi. Manusiawi dong. Karena manusiawi akhirnya kita duniawi banget. Ya. Siapa yang dapat ditelan iblis? Orang yang khawatiran, orang yang ketakutan, orang yang gak menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dan siapa yang dapat dimakan iblis? Yang dapat ditelan iblis? Tadi yang pertama yang sombong, ngandalin diri sendiri. Yang kedua yang khawatiran. Yang ketiga ada di ayat ke-9. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Yang dicaplok iblis adalah orang yang tidak melawan. Ya, dibilang lawanlah dengan iman yang teguh. Orang yang pasrah, orang yang gak berjalan dengan iman, wah itu empuk sekali. Sebaliknya kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kalau kita tidak khawatir, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita melawan iblis dengan iman kita, kita cinta firman Tuhan. Janji Tuhan apa? Ayat ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia akan memperlengkapi kamu, meneguhkan kamu, menguatkan kamu, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi hati-hati, hidup ini ada iblis juga, tapi udah dikasih tipsnya. Mengandalkan Tuhan, apalagi kita harus menyerahkan kekhawatiran kita, dan kita melawan iblis dengan iman yang teguh. Nah, kualitas pertumbuhan iman kita, ibu-ibu terkasih, itu sangat bergantung daripada bagaimana kita memperlakukan dan melakukan firman Tuhan. Jadi kualitas pertumbuhan iman kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan dan melakukan firman Tuhan. Roma 10 ayat ke-17 bilang seperti apa? Iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman-Nya Kristus, firman-Nya Tuhan. Jadi, dari mana lahirnya iman? Ya dari firman Tuhan. Nggak ada jalur lain. Kalau kita senantiasa mengisi dengan firman Tuhan, mengisi dengan firman Tuhan, mengisi dengan firman Tuhan, ketika ada masalah, aduh saya tidak sanggup, langsung aksesnya ke firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kita merasa letih lesu, langsung aksesnya ke firman Tuhan. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Ketika apa yang kita mau, aduh kok nggak dapet ya, kita langsung ingat 1 Korintus 2 ayat 9, aksesnya ke sana. Apa yang tidak kamu pikir, apa yang tidak timbul dalam hati, apa yang tidak pernah engkau dengar, itu yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Masalahnya ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, kita aksesnya kemana nih ibu-ibu terkasih? Pastikan firman Tuhan menjadi suplemen kita, menjadi akses kita ketika kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin sulit dalam kehidupan ini, menghadapi orang-orang yang mungkin sulit dalam kehidupan ini. Firman Tuhan tidak mengubah keadaan, tapi firman Tuhan menumbuhkan iman percaya kita, sehingga kita kuat dalam menghadapi keadaan. Ada 3 hal penting nih ibu-ibu terkasih, 3 hal penting yang harus kita pahami tentang iman. Iman ini bicara 3 hal. Yang pertama, iman bicara to get something. Ini kita paling tahu nih ibu-ibu nih. Untuk mendapatkan sesuatu. Iman bicara untuk mendapatkan sesuatu, untuk meminta sesuatu. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Takutnya pintu-pintu gak kebuka karena kita sudah nyerah mengetuk. Kita udah gak mendapat karena kita sudah nyerah mencari. Mendapat itu timingnya Tuhan. Tuhan bilang ketuk aja, cari aja, minta aja.
Jadi iman yang pertama bicara to get something. Itu bicara iman. Yang kedua, iman bicara to survive. Bukan hanya untuk mendapat, tapi untuk bertahan dalam segala sesuatu. Ada kalanya kita nggak dapat apa yang kita minta, tapi kita harus bertahan. Itu juga bicara iman. Iman, amin, aman. Yang ketiga ini yang paling perih. Iman juga bicara to release. Untuk melepaskan sesuatu, itu juga butuh iman. Apalagi dibilang, barang siapa yang mau jadi murid Kristus harus melepaskan diri dari segala miliknya. Maksudnya apa sih? Semuanya ini titipan. Apapun yang ada, titipan. Artinya titipan, kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, kita nggak boleh sembarangan. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa itu semua dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi iman bicara tiga nih, ibu-ibu terkasih. To get something, untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, untuk bertahan dalam sesuatu. Dan ketiga, untuk melepaskan sesuatu. Dalam mengikuti Yesus, kita akan banyak loh kehilangan sesuatu, melepaskan sesuatu yang Tuhan minta. Tapi sebenarnya kita nggak hilang sih. Diganti sama yang baru, yang jauh lebih baik, yang kita lebih butuh. Dan itu benar-benar yang terbaik buat kita. Nah, kita lihat teladan-teladan iman. Ya, faith in action. Karena iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Nanti ibu-ibu terkasih buka ya. Matius 7 ayat 24 sampai 25 itu dibilang orang Kristen, orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Jadi cuma ada dua tipe orang. Orang yang dengar firman lalu melakukan. Tipe kedua, orang yang dengar firman lalu nggak melakukan. Yang dengar firman dan melakukan, dibilang apa? Hidupnya seperti sebuah bangunan yang dibangun di atas batu, ibu-ibu. Sehingga ada badai, ada angin, ada banjir melanda rumah itu, tapi tetap kokoh berdiri. Tapi orang yang mendengar dan tidak melakukan dibilang sama seperti orang bodoh. Dia seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Sehingga ketika ada banjir, ada angin, ada badai, hebatlah kerusakannya. Ya gimana nggak kuat? Bayangin deh, kita dengar firman dan kita lakukan. Contoh, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Bayangin nggak? Kita selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ini di tengah COVID, kita masih kuat. Kenapa? Habit bersyukurnya sudah ada. Orang yang di tengah COVID ini banyak negatifnya, itu nggak ujuk-ujuk negatif, ibu-ibu terkasih. Itu sebelum COVID, dia memang sudah memelihara pikiran-pikiran negatif. Ditambah ada COVID, ya semakin ada alasan untuk dia bernegatif ria. Firman Tuhan mengatakan, ampunilah sesamamu seperti Tuhan mengampunimu. Bayangin kita dengar dan kita melakukan. Kita punya habit mengampuni, habit mengampuni. Ketika suatu saat ada orang menyakiti kita, kita biasa saja. Sudah terlatih 70 kali 7 kali. Sudah terlatih gimana kita nggak kuat. Sedangkan orang yang nggak melakukan firman, dia melayani sih, tapi dikritik kesinggung, sakit hati, sangat rapuh. Karena banyak orang Kristen yang rapuh. Ya, kenapa? Karena dia bukan pelaku firman. Dia hanya mengaku, bukan pelaku. Nah, ini penting sekali. Teladan-teladan iman adalah orang-orang yang melakukan firman. Bayangin kalau nggak ada fondasi yang kuat, seperti dikatakan kita nggak melakukan firman, ada badai, ada banjir, ya kita pasti mati. Karena hancur semua dibilang. Makanya dibilang iman tanpa perbuatan mati. Tidak ada iman yang tidak diuji. Kita tahu Musa dibilang karena iman. Tertulis ya, karena iman maka Musa meninggalkan Mesir. Karena iman maka Musa melewati Laut Merah yang terbelah. Itu dia lewat bukan dengan gagah-gagahan, dengan iman. Karena iman. Yeriko runtuh, itu bukan sekedar dikiterin, karena iman. Nah, iman melahirkan ketaatan. Taat dibalik dibaca dari kanan, dari kiri sama ya. Taat, taat. Taat itu artinya mendengar dan melakukan. Itu taat. Sadrak, Mesak, Abednego.
Sadrak, Mesak, Abednego. Itu juga sama. Itu saya nggak tahu ya. Itu kalau saya baca kisah, saya selalu terberkati. Saya nggak tahu di zaman sekarang masih ada nggak yang seperti itu. Bayangin, ibu-ibu terkasih, Sadrak, Mesak, Abednego melangkah dengan iman, gak mau menyembah patung yang didirikan. Sudah diancam 7 kali, lebih panas kalau nggak nyembah, patung itu akan dimasukkan. Mereka tetap nggak nyembah. Mereka bilang, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan Tuanku Raja. Seandainya Tuhan yang kami sembah mampu melepaskan kami, dialah Tuhan kami. Tapi seandainya tidak, dia tetap Tuhan kami. Dan kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Langsung Raja Nebukadnezar marah, air mukanya berubah. Bukannya tepuk tangan luar biasa dengan iman 3 orang itu, langsung ngamuk, disuruh lempar ke dapur api. Lihat, iman, amin, aman. Raja bilang, bukannya yang kita masukin 3 orang ya? Iya. Bukannya diikat? Iya. Kenapa mereka bebas jalan-jalan? Bukannya bertiga? Iya. Kenapa berempat? Dibilang pasti tarik keluar, tidak ada sehelai benang pun yang terbakar. Iman, amin, aman. Musa juga sama. Iman, amin, aman. Daniel juga sama. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dijebak, dijeblosin ke gua singa. Tapi apa yang terjadi, ibu-ibu terkasih? Iman, amin, aman. Aman, Daniel, aman. Jadi biarlah iman, amin, aman ini terjadi dalam kehidupan kita. Iman bicara apa? To get something, to survive in something, and to release something, to sacrifice something. Kita belajar dari bapak orang beriman, yaitu Abraham. Abraham jelas sekali, dia memakai iman untuk meminta kepada Tuhan. Dan bertahan, menanti. Dia bertahan menanti. Dan di ujung diujinya komplit ini. Diminta sacrifice Ishak, anak perjanjian. Dan dia taat. Dia taat. Dia taat. Kalau baca di firman-Nya bilang begini, Abraham mempersembahkan Ishak karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah mampu membangkitkan manusia dari kematian. Luar biasa. Dia melakukan itu, landasannya iman bahwa mati pun Tuhan bangkitin. Luar biasa, ibu-ibu terkasih. Jadi biarlah kisah Alkitab semua sudah selesai ditulis. Gak akan bertambah, gak akan berkurang. Tapi tahukah Bapak Ibu, ibu-ibu terkasih, kita semua adalah suratan-suratan terbuka yang akan dibaca oleh semua orang. Biar kisah kita sehari-hari adalah kisah perjuangan iman. Kita berjalan dengan iman. Kita berjalan dengan iman. Ada banyak hal-hal yang dimana kita berada pada satu hal yang namanya pertandingan iman, dimana kita harus bertahan, dimana kita harus melepaskan. Intinya, apapun situasinya, orang beriman pasti jadi berkat. Orang ada iman pasti damai sejahtera. Orang ada iman pasti dia semangat. Jadi, we walk by faith, not by sight. Ya, kita berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Ada satu cerita saya baca waktu dulu, udah zaman kuliah kayaknya ya. Mungkin ibu-ibu terkasih ada yang pernah baca kisah ini. Saya terberkati, kisah penjual tempe. Dia menjual tempe, dia di desa Karanganyu, di Kendal. Ini seorang ibu yang sederhana sekali, sangat sederhana, cinta Tuhan. Dan dia hanya kerjanya jual tempe. Dia bikin dari kedelai, besok paginya jadi, malam dibikin, paginya jadi dia jual ke pasar. Tapi satu hari dibilang di situ, pas sudah selesai doa, dia mau ke pasar, dia buka baskomnya, dia kaget. Loh, kok tempenya belum jadi tempe ya? Aneh banget nih. Kenapa masih semi kedelai? Kalau gini siapa yang mau beli? Aduh, gimana ya? Dia langsung mikir, aduh Tuhan, saya dosa apa ya? Saya salah apa ya? Dia mulai berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, biar Tuhan ubah kedelai ini jadi tempe. Biar saya bisa makan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Apa yang terjadi, ibu-ibu terkasih, pas dibuka, gak berubah. Tetap kedelai. Ya, dia sedih. Oh iya, dia ingat di gereja diajarin melangkah dengan iman. Jalan dulu aja. Oke, dia doa.
Dia tutup, dia doa, Tuhan saya melangkah dengan iman. Saya percaya di tempat nanti di pasar, kedelai ini sudah berubah menjadi tempe. Dalam nama Tuhan Yesus, dia jalan dengan iman. Dia sampai di pasar. Agak telat sedikit tuh, karena kan rada kesiangan. Penjual-penjual yang lain di pasar bilang, kok tumben Bu datang telat? Oh iya nih, ada urusan sama tempe maksudnya ya. Dia bilang, Tuhan, biar ini, dia percaya ini sudah berubah. Pas dia buka, tebak, ibu-ibu terkasih, isinya apa? Kedelai atau tempe? Ya, tepat sekali ya. Kedelai ya. Dia buka, ya masih kedelai. Aduh Tuhan, gimana nih? Dia tutup, dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Aku gak pernah minta aneh-aneh. Aku selalu taat Tuhan. Aku minta Tuhan sekali ini saja. Sekali ini saja. Biar Tuhan ubah kedelai ini jadi tempe. Tuhan, aku gak akan minta apa-apa lagi. Sekali ini saja. Aku naikkan kapasitas imanku. Wah, amin. Dia mau buka tapi masih harus tenangin diri dulu. Tiba-tiba di situ ditulis, ada ibu-ibu setengah baya, paruh baya, lagi jalan, telinga-telinga kebingungan. Ibu ini nanya, Bu cari apaan? Saya cari tempe, tapi yang masih setengah jadi. Saya bikin kedelai, karena anak saya ini dulu dari desa sini. Dia suka banget rasa khas tempe sini nih. Ya, dia lagi cari, tapi dia lagi di Jakarta. Saya mau kirim, biar besok nyampenya pas. Dia kaget, wow, ternyata Tuhan punya rencana. Dia seneng, tapi sedih lagi dalam hati dia. Dia takut Tuhan udah jawab. Duh Tuhan, jangan diubah dulu jadi tempe. Ya, dia intip Bapak Ibu. Tahu apa yang terjadi? Pas dibuka, tentu tetap kedelai. Ini Bu yang dimaksud? Iya, mau beli berapa? Semuanya diborong. Datang agak telat, pulang duluan. Ingat, kita hanya melihat apa yang terjadi, tapi Tuhan sungguh tahu untuk apa itu terjadi. Seringkali ibu-ibu terkasih, apa yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Apa yang tidak baik buat kita belum tentu tidak baik buat Tuhan. Roma 8 ayat 28 jelas berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan itu mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi Dia. Biarlah kita paham bahwa iman ini bukan hanya untuk mendapat. Gak ada yang salah, to get. Tapi jangan lupa, to survive juga iman. Dan to release juga iman. Bersiaplah berjalan sebagai orang yang beriman, yang berjalan penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan semangat. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan terus layani Tuhan lewat apapun yang ibu-ibu terkasih kerjakan. Tetap berpengharapan. Jangan padam pengharapanmu. Karena masa depan sungguh ada. Sungguh ada. Jadi saya akan tutup dengan satu ayat terakhir di Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah dari Tuhan itu ada. Upah yang khusus bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Biarlah ibu-ibu terkasih, jangan fokus kepada bencana, nanti kita malah merana. Fokuslah kepada Tuhan punya rencana. Biarlah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman artinya trust first. Trust and you will see. Trust and you will see how great is our God. Terus beriman sampai akhir. Tidak ada iman yang tidak diuji. Intinya, kalau kita percaya sama Tuhan, terus berpengharapan pada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya iman. Amin. Aman. Saya akan berdoa buat ibu-ibu terkasih. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah dibagikan. Biar benih-benih firman ini jatuh ke tanah hati yang subur. Mulai saat ini kami mendengar firman hari ini, kami benar-benar menjadi orang yang siap berjalan menyambut kebaikan demi kebaikan Tuhan yang terus Tuhan berikan, yang terus masih ada di tahun 2020 ini dan terus sampai selamanya, bahwa kami hidup di dalam terang kebaikannya Tuhan. Ajar kami untuk
menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, dan untuk melawan iblis dengan iman kami, sehingga sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain, kami pun diberkati Tuhan, kami pun dilindungi Tuhan, kami pun dijaga Tuhan. Terima kasih, kami percaya sampai di tahun 2020 ini kebaikan demi kebaikan Tuhan akan kami rasakan, akan kami dapatkan selama kami berjalan dengan iman. Berkati setiap ibu-ibu yang hadir, yang nonton, yang menyaksikan firman Tuhan ini. Mereka semua diubahkan, imannya menjadikan mereka pemenang, karena kami percaya orang Kristen, bagi orang Kristen, kekalahan itu pilihan, tapi kemenangan itu pasti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mari saya mengundang semua para wanita, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya percaya berkat Tuhan turun melimpah atas hidup kita, dan kita mau mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan kita buka hati kita. Hamba membawa seluruh kaum wanita yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Berkatilah mereka berlimpah-limpah. Yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan yang mengalami pergumulan dan persoalan, beri kekuatan untuk mampu bisa mengatasinya bersama dengan Engkau. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Biarlah para wanita boleh menjadi penolong bagi suaminya yang sudah menikah, dan bagi anak-anaknya yang sudah menikah, dan juga bagi yang belum menikah. Tuhan juga berikan kemampuan dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, untuk tetap jadi berkat dimanapun mereka berada, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kebaktian Women in Christ.